Perjalanan Luffy semakin menarik bagi kita penikmat series One Piece. Bagaimana tidak menarik, kejadian besar sedang terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan. Entah di kubu bajak laut atau kubu Marine itu sendiri. Dalam kubu bajak laut kita melihat Kurohige yang semakin gencar melakukan pergerakan. Kemudian Akagami juga yang berbicara bahwa dia akan mengklaim One Piece sekarang dan waktunya sudah semakin dekat. Kemudian kita melihat Kapten Buggy bersama Mihawk dan manusia setengah buaya yaitu Crocodile juga yang akan semakin gencar melakukan pergerakan demi membangun organisasinya. Mau tidak mau Mihawk dan Crocodile harus ikut bergerak juga, karena jika One Piece sampai ke tangan seperti Kurohige, maka perjalanan atau cita-cita mereka berdua akan terhambat dan berpotensi sulit untuk dicapai. Mereka juga tahu bahwa yang menentukan nasib dunia ini adalah orang yang mendapatkan One Piece, entah di kubu baik ataupun kubu jahat, tetapi nasib dunia ada di tangan Raja Bajak Laut yang berikutnya. Memang Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut, tetapi alur cerita ini memiliki musuh atau pilawin yang sangat kuat, maka patut untuk dipertimbangkan juga. Meskipun banyak orang yang merasa diri mereka tidak akan sanggup mendapatkan harta karun Roger tersebut, tetapi setidaknya banyak orang yang ikut serta dalam perjalanan mendapatkan harta legendaris tersebut. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama karena semua orang tidak mengetahui di mana dan seperti apa harta tersebut. Keberuntungan bisa saja mengantarkan mereka untuk tidak sengaja mendapatkan One Piece atau dekat dengan harta tersebut. Hanya saja kekuatan juga diperlukan untuk sampai ke pulau terakhir atau Laut Tail. Tidak hanya Rod Poneglyph saja sebagai petunjuk, tetapi peran seseorang yang bisa membacanya juga sangatlah penting. Namun ini adalah dunia One Piece. Bisa saja atau ada kemungkinan orang yang tanpa sengaja mendapatkan harta karun tersebut tanpa sebuah petunjuk, dan secara kebetulan jika Oda Sensei ingin melakukannya. Di chapter terbaru kita sudah melihat si tua bangka alias si Abah Satun telah dieksekusi oleh Im Sama karena kegagalannya dalam melakukan misi besar untuk menghentikan insiden Pulau Egghead. Si Abah yang satu ini telah dihapuskan dalam nama Gorosei dan digantikan oleh pemimpin kesatria suci atau Holy Nagi yaitu Saint Pigerland Garling. Si Garling ini telah dilantik untuk menggantikan sang ilmuwan si Abah Satun. Ini juga menjadi sebuah petunjuk apakah keabadian yang dimiliki oleh Gorosei memanglah nyata atau tidak, atau hanya Im Sama saja yang memiliki keabadian dalam dunia One Piece. Dalam pemikiran saya, jika Gorosei bisa digantikan, ada kemungkinan juga bahwa para Gorosei ini bukan dari zaman kerajaan kuno. Ada indikasi juga bahwa setiap masalah yang harus diselesaikan para Gorosei tidak beres, maka mereka akan dihukum sesuai dengan misi atau tugas mereka masing-masing. Namun bisa saja keabadian itu memanglah nyata jika para Gorosei bisa menyelesaikan masalah dalam beratus-ratus tahun yang lalu. Maka Gorosei memanglah diberikan keabadian oleh Im Sama, bukan masing-masing dari mereka memakan OP-OP Nomi. Dan dalam kasus ini, jika Garling tidak abadi tetapi dapat menyelesaikan masalah atau misi sesuai penempatannya, maka Garling akan mendapatkan keabadian dari Im Sama. Karena untuk apa Im Sama menghapuskan Garling seperti Satun jika Garling ini lebih bisa diandalkan atau lebih baik dari Satun tanpa gagal dalam setiap misinya? Maka ada indikasi juga bahwa kekuatan Im Sama dapat menentukan nyawa seseorang dengan kekuatannya, atau lebih tepatnya keabadian dari para kelima Gorosei adalah penempatan dari Im Sama itu sendiri. Karena sangat sulit sekali mendapatkan OP-OP Nomi dari zaman ke zaman meskipun bisa dilakukan. Namun ini hanya sebatas teori saja yang bisa dihubungkan dengan kejadian aslinya dalam dunia One Piece atau chapter terbaru dari One Piece. Karena sedikit sekali informasi yang didapatkan dari Im Sama dan asal muasal dari para Gorosei itu sendiri, maka kita semua hanya mendapatkan Im Sama memiliki kekuatan api dan panah. Begitupun dengan kelima Gorosei yang kemarin tanpa adanya Garling. Namun jika kalian punya pendapat atau teori kalian itu sendiri, silahkan tulis di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja, nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah. Ini tuh sangat menarik. Dari si Abah Satun dulu yang mati ya, dan si Abah Satun ini memohon ampun kepada si Im Sama untuk tidak dihabisi atau dibunuh atau dihapuskan dari para Gorosei. Memang si Satun ini yang sangat bertanggung jawab dalam insiden Pulau Egghead tersebut, dan bukan Gorosei yang lain-lainnya. Karena banyak sekali tugas-tugas dari Gorosei tetapi sudah ditentukan oleh Im Sama itu sendiri gitu ya. Dan yang kemarin yang bertugas di Pulau Egghead atau yang bertanggung jawab di Pulau Egghead adalah si Abah Satun itu sendiri. Meskipun kelima Gorosei ini hadir atau datang, tetapi yang bertanggung jawab dalam misi tersebut adalah si Abah Satun. Jadi ya dihapuskan aja karena si Gorosei ini sudah gagal dan tidak berpotensi seperti yang lain-lainnya ya. Potensi bukan potensi, jadi ya gagal lah intinya masih Satun ini, dan digantikan sama si Saint Pigerland Garling. Kemarin kita juga melihat kan si Garling ini dilantik ya, di spoiler kemarin 1125, dan memang ada indikasi juga jika memang si Gorosei ini bisa digantikan, ada indikasi juga bahwa kelima Gorosei ini bukan berasal dari
800 tahun yang lalu ya. Jadi di sini teh menurut saya mah informasi-informasi yang didapatkan dari para Gorosei ini itu teh informasi yang didapatkan para Gorosei itu sebenarnya mah dari Im Sama itu sendiri, bukan karena si Gorosei ini dari 800 tahun yang lalu. Bisa aja. Tetapi kalau misalkan si Gorosei ini atau kemarin dengan si Saturn memang bisa menyelesaikan misinya selama 800 tahun, untuk apa juga si Im Sama ini menghapuskan si Saturn dan Gorosei yang lain-lainnya juga gitu. Jadi menurut saya mah kalau misalkan si Gorosei-nya ini bisa menyelesaikan sebuah masalah atau misi yang diberikan oleh si Im Sama, maka si Im Sama juga akan memberikan keabadian kepada mereka. Entah dengan ikatan apa gitu ya, si Im Sama ini bisa menentukan atau menghajar si Gorosei itu sendiri. Dan belum diketahui juga ya seperti apa kekuatan dari si Im Sama itu. Kemarin kan hanya dilihatin teh api aja sama panah, seperti panah ya ketika di flashback si Sabo kemarin. Tapi yang sangat menarik di sini adalah si Saint Pegerland Garling. Nah, si Saint Pegerland Garling ini kan pemimpin kesatria suci atau Holy Knight. Kalau misalkan si Garling ini dilantik jadi Holy Knight, pengganti si Garling ini siapa gitu ya. Karena diperlihatkan juga atau banyak teori yang berbicara bahwa pemimpin selanjutnya dari kesatria suci ini teh adalah si kembaran dari si Akagami. Ya mungkin bisa aja gitu ya, karena di chapter yang waktu itu yang ada pertemuan dengan si Gorosei yang dikatakan seperti Akagami tetapi tidak ada luka dalam matanya, tidak diperlihatkan ada luka di matanya gitu ya. Ya bisa aja si Akagami ini memiliki kembaran atau adik kakak yang sama rambutnya dan wajahnya, tetapi si Akagami yang asli memiliki luka di matanya. Bisa aja gitu ya. Apakah si Oda Sensei ini akan menyiapkan adik atau kakak dari kembaran si Akagami atau tidak ya. Keabadian dari si Im Sama ini tanpa OP-OP Nomi, mungkin si keabadian dari si Im Sama ini mungkin dari OP-OP Nomi juga. Memang kalau misalkan selama 800 tahun mah untuk mendapatkan OP-OP Nomi mungkin bisa dilakukan kalau misalkan umur usia seorang atau si Im Sama ini normalnya tanpa kekuatan mungkin 100 tahun atau 150 tahun seperti si Dokter Kureha kan 130 tahun. Kalau misalkan dalam kurun waktu seusia 25 tahun atau ya ambil 25 tahun, mungkin kalau usianya 100 tahun mungkin ada 75 tahun untuk mencari OP-OP Nomi dan bisa saja dilakukan. Tetapi di sini yang sangat menarik adalah apakah si Im Sama ini memakan OP-OP Nomi dan buah iblis yang lainnya atau tidak. Kalau misalkan si Im Sama ini memakan OP-OP Nomi atau memberikan khasiat dari pengguna OP-OP Nomi untuk memberikan keabadian sebagai gantinya adalah nyawa dari pengguna itu sendiri, maka si Im Sama ini juga memakan salah satu buah iblis yang cukup berbahaya dan dewa juga. Kan diketahui juga ada dewa hujan, dewa bumi, dewa matahari, dan dewa hutan. Nah, apakah si Oda Sensei ini akan menceritakan atau memperlihatkan beberapa dewa tersebut? Karena diketahui juga bahwa dewa matahari kan udah ada Sanganika, jadi tinggal 3 dewa lagi yang belum diperlihatkan. Dan Aramaki juga kemarin sepertinya bukan dewa juga ya, si Admiral Aramaki atau apa namanya tuh si Admiralnya Aramaki namanya lah, apa Green Bull. Si Green Bull ini kan bukan dewa ya kekuatannya, namun bisa mengendalikan hutan atau tumbuhan, tetapi bukan indikasinya dewa. Karena di Skypiea juga dikatakan ada 4 dewa. Wah, apakah saga terakhir ini akan menampilkan beberapa dewa di Pulau Elbap atau enggak? Karena sangat menarik kalau misalkan di Pulau Elbap diketahui juga bahwa si Loki ini adalah pemakan buah iblis yang cukup berbahaya, dan dikatakan juga bahwa pemimpin dari Pulau Elbap adalah si Loki yang sangatlah beringas dan buas. Apakah konflik si Luffy ini ke Pulau Elbap akan ada konflik dengan si Loki atau enggak? Dan bagaimana juga caranya si Akagami ini memiliki aliansi bersama Elbap kalau misalkan Raja Loki-nya sangatlah luar biasa mengintimidasi? Apakah si Akagami ini bertarung dengan si Loki atau tidak, atau memberikan sebuah keuntungan dari masing-masing mereka? Ya, sangat menarik lah kalau misalkan dibahas mah. Memang karena One Piece sangatlah luas ya, kalau misalkan tidak dibahas nggak seru gitu ya, karena mengikat satu sama lain. Yaitu macam teori lah untuk mengisi waktu dan menghubungkannya dengan chapter terbaru, karena memang chapter terbarunya seperti itu. Dan kalau misalkan saya terlalu berlebihan dalam berteori atau salah pengucapan ataupun apapun itu, saya minta maaf karena saya juga masih belajar dalam merangkai kata Indonesia campur bahasa Sunda. Wah, kacau euy. Ya udahlah, karena tenggorokan ini sudah kering. Hayang ngopi, hayang udud. Salam sejahtera, wanginya cangcut Om Deddy Corbuzier. Goodbye, dadah.